Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan li ahlil jinan. Ya ayyuhan nas, absus salam, wa'ita'amut ta'am, wa sallu bil lail, wan nasu niyam, wa tadkhulul jannata bissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Dia telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan buat Nabi besar kita, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang sekarang ini, yaitu zaman yang berilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah dakwah yang berjudul kemuliaan wanita di dalam Islam. Sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syariat, dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, menyempurnakan keimanan, dalam pahala dan siksaan, serta keumuman anjuran dan larangan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 124 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga disandarkan kepadanya banyak tugas yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus bagi kaum wanita. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat khusus tentang wanita dalam khutbah beliau di Arafah ketika haji wada. Ini semua menunjukkan wajibnya memberikan perhatian kepada kaum wanita di setiap waktu. Di sini saya akan memberikan beberapa tauladan dari kisah perempuan terdahulu. Yang pertama, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah beliau merupakan istri Rasulullah SAW yang melahirkan anak-anak Rasulullah, setia dan mendukung Rasulullah SAW walaupun ditentang hebat oleh orang-orang kafir dan musyrik, mengantarkan makanan kepada baginda ketika baginda beribadat di Gua Hira. Yang kedua, Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW yang tinggi budi pekertinya, sangat kasih dan setia kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ali miskin, tidur berbagi satu bantal dan kadang-kadang berbantalkan lengan Ali. Yang ketiga, Siti Aisyah. Beliau istri Rasulullah SAW yang paling romantis, sanggup berbagi bekas makanan dan minuman dengan Rasulullah. Ketika Nabi SAW minum di situ, beliau akan minum menggunakan bekas yang sama. Yang keempat, Siti Maryam, perempuan suci yang memang pandai menjaga kehormatan diri dan mempunyai maruah yang tinggi, sehingga rahimnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya kaum wanita memiliki peran yang agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu ditempuh dari dua sisi. Yang pertama, perbaikan kondisi di luar rumah yang dilakukan di pasar, masjid, dan tempat-tempat lainnya di luar rumah. Yang perbaikan ini didominasi oleh kaum laki-laki karena merekalah orang-orang yang beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, perbaikan di balik dinding atau di dalam rumah yang dilakukan di dalam rumah. Tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita karena merekalah pemimpin atau pendidik di dalam rumah, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi SAW, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Oleh karena itu, tidak salah jika sekiranya kita mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan separuh atau bahkan lebih dari jumlah masyarakat disandarkan kepada kaum wanita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Unzur maqalah wala tanzur man qalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Salahnya datang dari saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.